Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhammad Rifni. Salam sobat udara, salam sobat laut, sobat darat, dan sobat multimoda semuanya, serta logistik teman-temanku di logistik, Logicman. Oke, hari ini alhamdulillah, sebelumnya saya overland roadshow, sekarang masih di Pulau Jawa ya. Saya sekarang ini ada di Trenggalek dengan batiknya Trenggalek ya. Halo sahabatku di Trenggalek. Oke, hari ini saya akan diskusi ya, diskusi berbagi dalam hal yaitu pengiriman atau penanganan madu. Wah, ini seru nih. Jadi sebelumnya saya diskusi ya, dari awal saya juga berkegiatan di kargo. Ini menarik nih mengenai madu ini ya. Jadi tidak putusnya mengenai madu, manis ya. Tapi kadangkala menjadi pahit kalau dibicarakan apa artinya dibicarakan dan perdebatan. Tapi oke. Berbeda pendapat boleh. Tapi dalam hal ini kita adalah pastikan dalam penanganan pengiriman barang-barang, apalagi sekarang ya kita memakai kiriman online segala macam. Saya pun juga memakai ya, terus dianjurkan juga dalam masa pandemi ini supaya kita tetap sehat gitu kan. Selain vitamin, lalu makanan, asupan semuanya, madu. Nah, saya yakin ya, semua rekan-rekan semuanya yakin bahwa selalu siapapun selalu ingat dan selalu, aduh badan saya tidak nyaman, pasti dianjurkan minum madu gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita diskusi apa sih khasiatnya, saya tidak ke situ sementara, yaitu mengenai penanganannya sendiri, madu. Jadi ada yang mengatakan, "Pak, ini dangerous good." No. Jangan ya. Jangan sampai kita sekali lagi diskusi sebelumnya bahwa kita jangan sampai menghindari bahwa ada bahan artikel yang memang bukan barang berbahaya, jangan sampai kita sebut berbahaya gitu kan, atau sebaliknya. Ataupun nanti memang zatnya ada kimia atau berbahaya, bisa juga belum tentu kita anggap itu adalah penanganan barang berbahaya yang khusus. Nah, jadi sekali lagi, kembali lagi aturan ketentuan ya sobatku semuanya. Nah, kenapa ketentuan dan aturan ketentuan? Ya, kalau memang dangerous good sudah ada ya. Baik di laut ada International Maritime Organization-nya dengan buku DG-nya ada. Lalu juga udara jelas IATA Dangerous Good Regulation. Nah, di darat pun juga ada. Lalu dari kementerian juga ada ya. Nah, ketentuan-ketentuan barang berbahaya maupun sampah yang beracun itu ada. Nah, tapi madu sekali lagi sobatku ya, tidak masuk dalam regulasi mengenai barang berbahaya. Jadi sekali lagi, tapi Pak berbahaya. Oke. Berbahaya itu adalah ketika, nah, artinya adalah ada hal-hal yang tidak standar. Gitu ya. Ya jangankan madu lah. Kalau kita pun mengirim air saja, sebentar, boleh saya seruput dulu ya kopi saya. Nah, kita ngirim air kopi pun juga kalau kemasannya tidak sesuai ya, tidak istilahnya ya, menurut mereka strong and durable, kuat dan tahan, itu juga berbahaya. Berbahayanya apa? Bagi nanti barang-barang yang sekitarnya ya. Ya, barang-barang sekitarnya. Jadi masih ingat, barang berbahaya adalah menurut IATA dan IMO adalah yang mengakibatkan ya terhadap kesehatan manusia ya, lalu kepada peralatan, ya, lalu pada lingkungan, serta dalam pengangkutan. Jadi jelas, itu dangerous good. Tapi kalau kita bicara ya, ke topik utama yaitu madu, sekarang ini, buat kesehatan, atau buat manusia gimana? Malah sehat kan? Ini, jadi jelas tidak beracun, namanya juga madu ya. Terus yang kedua lagi, peralatan, umpamanya. Apakah dia menjadi berkarat, atau peralatan lagi menjadi rusak, atau maaf lingkungan menjadi terbakar kalau panas, kan tidak. Ya kan? Nah, juga nanti di dalam
pengangkutannya, baik itu darat, laut, udara, istilahnya kalau tumpah, apakah itu langsung berakibat bereaksi? Juga tidak. Nah, jadi sejarahnya itu adalah ketika kemasannya tidak kuat atau pecah atau tumpah, yang istilahnya bermasalah adalah barang yang lain basah gitu ya. Jadi kalau di penerbangan, ya pengalaman saya di penerbangan, kenapa sampai menjadi catatan sebagai ada insiden bahwa bagasi basah, peralatan basah karena madu, ya sudah, hanya basah ataupun lengket istilahnya ya. Nah, kalau mungkin permukaannya padat, mungkin dilap selesai. Ya, yang menjadi bermasalah nantinya catatan kalau umpamanya bahannya itu kertas, ya kan, atau kain, garment. Nah, itulah yang menjadi akhirnya rusak. Hanya sampai di situ. Gitu, mengenai madu ya. Nah, terus bagaimana Pak penanganannya? Oke. Untuk ahli madu ya, udah pasti tahu bagaimana madu itu dikemas. Ya. Saya bukan ahli madunya, tetapi gini, kemasan itu kan Pak, madu kan ada gasnya Pak, alkoholnya. Alkoholnya enggak juga, gas iya. Gasnya iya itu adalah kalau memang madunya benar-benar madu asli. Nah, selama ini kan ya mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat, kan tidak semuanya madunya asli. Kenapa? Ya alasan aja, bukan masalah yang lain ya. Alasan, kalau madu asli itu kan yang sedikit, jadi memang harus dicampur ya, bukan mengurangi dari zatnya itu ya. Nah, dari situ tinggal kita paham sejauh mana madunya itu memang pekat terhadap gas. Nah, ini contoh saya beli juga dari keluarga kami. Ternyata sekarang ini botol-botol yang kalau kita beli di toko atau di nggak usah sebut namanya, ini ada botol yang menurut saya ini cocok sekali ya. Jadi dengan cara ini bisa kita pakai sebagai madu. Jadi tekanannya artinya kalau ada gasnya ini bisa tidak terlalu kuat ya. Jadi memang yang cocok adalah gelas. Kenapa? Gelas ini selama dia tidak dibanting atau tidak dibentur dengan keras, dengan ketebalan ini aman. Jadi kuat dan tahan, ya kan? Nah, bagaimana yang plastik? Ada yang bawa pakai jerigen. Oke. Kalau nanti bawa pakai jerigen atau pakai botol plastiknya itu, pastikan jangan sampai ada rongga. Kalau penuh ya sudah penuh, tutup. Nah, dengan catatan diselimuti lagi ya, diabsorbem namanya kalau dia ada, diabsorbem lagi agar supaya udara dari luar itu tidak menekan. Nah, paling itu. Jadi kembali lagi kemasan ya. Jadi pastikan kalau membawa madu, khususnya nanti di udaranya dengan tekanan tinggi tadi, ya seperti kita membawa dangerous good khususnya, walaupun ini bukan dangerous good, yaitu ada kemasan dalam, lalu diselimuti lagi, baru ditutup lagi. Nah, supaya tidak ada tekanan dan tidak ada udara panas. Saya melihat dari satu daerah ya, saya nggak hafal, mungkin di Nusa Tenggara Timur atau di mana. Saudara kita yang ahli madu itu dia membungkus dengan pelepah gitu ya, pelepah aren atau bagaimana. Ini bukan saja menahan botolnya, tapi itu kan menahan udara ya. Jadi kalaupun saya bisa sarankan kepada produsen madu istilahnya nanti, ya buatlah special packagingnya gitu kan, special packagingnya, spesial semuanya. Terus juga operator juga bisa nanti, artinya bekerja sama dengan produsen tadi, bahwa standar
untuk kemasan madu. Nah, disebutkan saja botol, umpamanya kalau memang botol plastik dengan ketebalan berapa, dengan tipenya bagaimana, materialnya bagaimana, ya. Itu bisa saja. Karena beberapa barang spesial kargo pun sudah ada kan. Ya, saya singgung sedikit mengenai kiriman umpamanya perishable, yaitu ikan tuna atau segala macam. Itu ada styrofoam. Nah, itu pun juga ada yang sudah memberikan standar gitu kan. Nah, kenapa enggak madu kita dibuatkan standar? Apalagi saudara kita di satu daerah, di Indonesia ini banyak sekali ya, produsen madu, ya sepakat aja gitu. Dan rekan kita yang di operator di penerbangan bisa memberikan mengenai pembinaan, mengenai kemasan itu sendiri, ya, angkutan darat atau laut atau udara, khususnya udara. Jadi itu mengenai madu. Jadi sekali lagi, ya, buat kawanku yang memang produsen madu, ya, pastikan punya kemasan khusus, ya, dengan catatan tadi kuat dan tahan. Silakan yang ahlinya untuk meneliti kembali tekanan udara maupun panas, ya, sehingga tadi gas mengenai madunya itu bisa tertahan. Yang kedua adalah bagi rekanku, sobat-sobat yang operator juga kalau bisa distandarkan. Kalau memang di daerah masing-masing punya produsen, ya baiknya kerjasama yang baik, ya. Sekali lagi, coba kita bekerja sama khususnya UMKM dengan masa sekarang ini, ya, untuk Indonesia maju dan tangguh, ya. Udah 76 tahun ya kita merdeka, bahwa mari kita angkat UMKM kita maupun saudara-saudara kita, ya. Madu sehat memang, alhamdulillah. Ya, saya sampai sekarang terapinya adalah bangun tidur, stretching sedikit, ya, stretching, langsung minum madu. Caranya, jadi caranya minum madu itu yang saya dapat akhirnya. Jadi baru setelah itu beberapa menit baru kita ke kamar mandi, yang memang bisa tahajud, bisa subuh di masjid, silakan. Jadi madu dahulu, baru air hangat. Begitu sobatku ya, sehat minum madu. Semoga tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Salam semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.